Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin al-kiram wa ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat Nurul Ihsan semuanya yang saat ini lagi insya Allah berada di rumah atau dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia bersama keluarga semuanya, insya Allah, amin Allahumma amin. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bahagia, sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada kita agar kita bisa berbahagia dengan mengikuti aturan-aturan Al-Quranul Karim dan petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ikutin dong Al-Quran kalau kalian mau bahagia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, hati kita insya Allah sahabat Nurul Ihsan akan menjadi tenang. Dan juga yang kedua, ayo dong kita ikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mengetahui hikmah yang berada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kita tidak mengetahui sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengetahui hikmahnya misalnya, kita tetap mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah agar kita mengikutinya. Ini insya Allah, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di balik sunnah ada kejayaan. Di balik sunnah insya Allah sahabat Nurul Ihsan sekalian ada kesuksesan. Di balik sunnah insya Allah sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah ada kebahagiaan. Al-Fakir, saya sendiri sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu saat ada seseorang yang diruqyah. Maka ketika diruqyah ayat-ayat Al-Quranul Karim, doa-doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersangkutan ada reaksi, yakni ada yang kita sebut dengan kesurupan. Orang yang bersangkutan kesurupan. Ketika ditanya, wahai makhluk gaib, wahai jin, laknatullah alaik, kenapa kamu bisa masuk ke orang ini? Pemirsa sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah jin tersebut berkata, saya mampu untuk masuk kepada orang ini dengan mudah karena orang ini sendiri membuka aura-aura negatifnya, membuka pintu negatifnya, membuka dirinya sendiri agar bisa ditembus oleh jin, agar bisa ditembus mungkin oleh sihir jika ada orang jahat untuk menyihirnya. Saudara sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, atas petunjuk ketika ada dialog dengan jin saat orang berada dalam kesurupan ketika diruqyah, kuncinya adalah sangat mengagetkan, ajib, sangat menakjubkan. Jin tersebut apa dia mengatakan? Ustadz, saya bisa menembus orang ini. Karena apa? Dia jawab, pertama karena tidak menyebut nama Allah ketika dia makan. Yang kedua mungkin hal yang remeh, karena dia makan dan minum hanya menggunakan tangan kirinya ketika makan dan minum. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, betapa ketika kita konversi, kita sinkronkan dengan al-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar Abdullah, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal fa khalifu syaitan. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan makan dengan tangan kiri kalian, dan jangan kalian la tashrabu bishimal, janganlah kalian minum dengan tangan kiri kalian. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifu asyaiton, kalian harus mampu berbeda dengan syaitan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berbeda dengan syaitan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 21 mengatakan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan, jin fasik laknatullah, hanya akan menyuruh kepada manusia untuk melakukan fahsya, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan, dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Inilah yang diinginkan oleh syaitan laknatullah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ringan tapi pasti yang mungkin kita remehkan justru membuat kita dan membuka diri kita ini negatif yang ada diri kita sendiri, kita buka itu. Saudara yang dimuliakan, sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat remeh, ini hal yang sangat kecil. Tetapi hal yang kecil ini dengan kita makan tanpa mengucapkan basmalah, dengan kita makan hanya dengan menggunakan tangan kiri, sesungguhnya kita telah membuka pintu-pintu keburukan dan pintu-pintu aura negatif di dalam tubuh kita. Sehingga jin, syaitan, laknatullah alaihima, ketika mau membahayakan diri kita, jin mampu menembusnya dengan sangat-sangat mudah. Inilah saudara sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengetahui atau tidak mengetahui hikmah yang terkandung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh kita untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, maka jangan sekali-kali kita menggunakan tangan kiri. Ternyata masyarul muslimin, sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak usah yang berat-berat, hal yang ringan sekalipun itu ternyata adalah untuk kebaikan diri kita. Ternyata di balik sunnah ada kebahagiaan. Ternyata di balik sunnah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kesuksesan. Dan ternyata di balik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keselamatan untuk diri kita. Kita butuh sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama kita saat ini. Barakallah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dari hal yang kecil untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Ustadz Tijani Fauzan dan juga Nurul Ihsan, mudah-mudahan channel Nurul Ihsan dan juga para sahabat-sahabat Nurul Ihsan semuanya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dari hal-hal yang sekecil apapun. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.